Halo dan selamat datang di panduan visual kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kekayaan itu kayak sesuatu yang misterius banget? Atau mungkin Anda mikir kalau itu cuma jatah buat segelintir orang yang lagi beruntung aja? Nah, kalau iya, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini anggap saya sebagai mentor pribadi Anda, karena kita bakal membongkar habis-habisan aturan main dari uang. Pada dasarnya, uang itu sebenarnya cuma sebuah simbol universal loh. Ia adalah energi yang terus mengalir dan selalu bergerak menuju satu arah, yaitu nilai. Dan kabar baiknya, siapapun Anda, dari manapun asal Anda bisa belajar buat jadi magnet yang menarik aliran nilai tersebut. Tentunya saya mau menyapa Anda dulu nih, sahabat channel Ruang Frekuensi. Seneng banget rasanya bisa ngobrol dan berbagi lagi sama Anda. Gini, sesi mentoring kita kali ini tuh dirancang khusus buat ngerombak total kehidupan finansial Anda. Kita nggak akan buang waktu ngebahas teori ekonomi yang bikin ngantuk ya. Kita bakal fokus pada transformasi pola pikir yang nyata. Sebuah fondasi kuat yang, kalau Anda terapin, bakal mengubah cara Anda menarik dan mengelola kelimpahan. Mulai dari detik ini juga. Oke, mari kita langsung masuk ke cetak biru pembinaan kita hari ini. Pertama, kita bahas fondasi pola pikir kelimpahan. Kedua, kelola emosi dalam keputusan keuangan. Ketiga, pilih lingkungan pendukung pertumbuhan. Keempat, ciptakan nilai bagi orang sekitar. Dan ditutup dengan komitmen bertindak dan hadapi tantangan. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Fondasi pola pikir kelimpahan. Nah, ini krusial banget. Kekayaan itu kan selalu mulai dari dalam pikiran kita, sebelum akhirnya benaran wujud di dunia nyata. Biasanya nih, orang yang terus-terusan mentok urusan finansialnya, mereka terjebak di yang namanya scarcity mindset atau mentalitas kekurangan. Mereka ngelihat uang sebagai tujuan akhir yang harus dikejar mati-matian, terus dikendalikan sama rasa takut, dan ngerasa kalau kue kesuksesan di dunia ini tuh terbatas banget. Sebaliknya, orang kaya tuh punya abundance mindset atau mentalitas kelimpahan. Mereka memperlakukan uang cuma sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka membuang jauh-jauh narasi ketakutan dan percaya banget kalau peluang itu ada buat semua orang. Makanya mereka nggak takut buat berbagi dan berkolaborasi. Jadi, poin utamanya di sini adalah menyadari kalau uang itu sama sekali nggak diskriminatif. Uang itu nggak peduli dengan latar belakang Anda, status sosial, atau dari keluarga mana Anda berasal. Coba deh bayangin sejenak kalau sebuah koin itu bisa bicara. Koin itu pasti bakal cerita soal perjalanannya, dari pasar tradisional yang becek sampai ke bursa saham megah di tengah kota. Koin itu nggak pernah menilai siapa yang lagi megang dia. Ia cuma mengalir secara otomatis ke tempat di mana inovasi, potensi, dan nilai itu berada. Lanjut ke bagian kedua. Kelola emosi dalam keputusan keuangan. Ngomongin soal pikiran sadar dan emosi, coba deh tanya ke diri Anda sendiri sekarang. Dan jawab dengan jujur ya, apakah keputusan finansial Anda selama ini didasarkan pada ketakutan atau logika? Uang itu sering banget memicu stres atau bahkan keserakahan. Tapi ingat, uang itu nggak pernah mengubah karakter dasar seseorang. Ia tuh cuma berfungsi kayak kaca pembesar yang memperkuat sifat yang emang udah ada di dalam diri kita. Kalau pada dasarnya Anda itu dermawan, punya banyak uang bakal bikin Anda makin dermawan. Tapi kalau Anda egois, ya uang cuma akan memperkuat keegoisan itu. Sebagai mentor Anda hari ini, saya mau kasih panduan aksi harian yang bisa langsung Anda praktekkan. Gini caranya, setiap kali Anda mau bikin keputusan finansial yang lumayan besar, stop bentar, tarik napas. Pertama, identifikasi emosi Anda saat itu. Apakah Anda lagi ngerasa takut atau malah serakah? Kedua, pisahkan emosi itu dari logika rasional Anda. Jangan dicampur aduk. Dan ketiga, praktekkan rasa syukur. Bilang ke diri Anda sendiri, saya memiliki cukup untuk memulai. Rasa syukur ini ampuh banget buat ngegeser fokus Anda dari ngelihat apa yang kurang, jadi ngelihat peluang yang ada di depan mata. Ingat ya, jangan pernah bikin keputusan besar pas emosi lagi ngambil alih kendali. Oke, kita pause sejenak yuk. Kalau Anda ngerasa sesi mentoring kita sejauh ini ngebuka wawasan dan ngasih inspirasi buat ngambil langkah nyata di hidup Anda, saya minta Anda buat klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Ini tuh langkah kecil, tapi penting banget buat mastiin Anda terus berada di jalur pertumbuhan bareng kami. Dan buat memperkuat komitmen Anda hari ini, saya mau Anda mendeklarasikannya secara publik. Coba deh turun ke kolom komentar sekarang dan ketik kalimat afirmasi ini sama persis. Energiku selaras dengan kelimpahan. Sekali lagi ya, ketik itu di komentar. Kata-kata yang Anda keluarkan punya kekuatan luar biasa untuk membentuk kenyataan. Jadi ayo kita mulai ubah narasi Anda tentang uang sekarang juga. Bagian ketiga, pilih lingkungan pendukung pertumbuhan. Kita kan udah bahas cara ngelola emosi dari dalam. Nah, sekarang saatnya kita lihat keluar. Keputusan finansial kita itu dipengaruhi banget sama siapa yang ada di sekeliling kita. Bisa dibilang, lingkungan sosial Anda adalah cermin dari keyakinan finansial Anda sendiri.
Di satu sisi ada lingkungan toksik yang selalu ngomongin uang sebagai sumber konflik dan kekurangan. Percaya deh, energi negatif ini bakal langsung nular ke Anda. Tapi di sisi lain ada lingkungan bertumbuh. Mereka ini lebih suka bahas ide, dorong kreativitas, dan saling dukung tujuan satu sama lain. Nah, kalau Anda beneran pengen kaya, Anda harus pastiin diri Anda ada di dalam lingkungan yang bertumbuh ini. Terus apa langkah konkretnya? Gini, coba evaluasi lingkaran pertemanan Anda hari ini secara objektif. Mulailah pelan-pelan menjauh dari narasi-narasi negatif atau gosip yang nggak produktif soal uang. Sebagai gantinya, aktiflah mencari individu-individu yang punya mentalitas kelimpahan. Anda bisa banget nemuin mereka dengan ikut grup diskusi, seminar, atau workshop. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang fokus ngeliat peluang, bukan orang-orang yang cuma jago ngeliat hambatan. Kita masuk ke bagian keempat, ciptakan nilai bagi orang sekitar. Pola pikir udah bener, lingkungan udah pas. Nah, semua itu harus dieksekusi. Jadi tindakan nyata. Banyak loh orang yang salah kaprah dan ngira kalau nilai atau value itu cuma urusan label harga atau deretan angka. Padahal bukan itu sama sekali. Nilai itu adalah inovasi. Nilai itu adalah solusi nyata yang bisa mecahin masalah orang lain di masyarakat. Di dunia yang pergerakannya serba cepat ini, Anda dituntut buat jadi seorang pencipta nilai. Percaya deh, ketika Anda fokus memecahkan masalah orang lain, uang secara alami bakal ngejar-ngejar Anda sebagai efek sampingnya. Terus gimana cara mulainya? Ikutin aja 3 langkah super praktis ini. Pertama, amati lingkungan di sekitar Anda dengan jeli. Kedua, temukan celah. Masalah apa sih yang selama ini sering dikeluhkan orang tapi belum ada solusinya? Dan ketiga, tawarkan solusi lewat layanan, produk, atau keahlian yang Anda punya. Berarti nunggu momen atau kesempatan yang sempurna. Mulailah ciptakan nilai dari apa yang bisa Anda selesaikan hari ini juga. Terakhir, bagian kelima, komitmen bertindak dan hadapi tantangan. Punya ide brilian buat ngasih solusi itu bagus, tapi itu aja nggak akan otomatis bikin Anda kaya. Kalau hari ini Anda cuma duduk, berhayal pengen punya rumah mewah atau ngebayangin enaknya kebebasan finansial tanpa ngelakuin apa-apa, ya itu cuma aspirasi kosong. Nggak ada artinya. Proses menuju sukses itu butuh komitmen ekstrim buat ngelakuin hal-hal yang nggak nyaman. Anda harus berani ngambil risiko. Dan kalau ngomongin masa depan, tolong sadari ini, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Orang yang beneran sukses itu nggak pernah lari dari kegagalan. Mereka malah jadikan kegagalan itu sebagai bahan bakar dan pelajaran mahal buat bangkit lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, perjalanan ini tuh bukan sekedar tentang numpuk-numpuk harta materi. Kekayaan sejati itu jauh lebih luas. Ia mencakup kesehatan fisik Anda, kebahagiaan mental Anda, dan seberapa besar dampak positif yang Anda berikan buat dunia ini. Jadi, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan provokatif buat Anda bawa pulang dan renungkan. Bagaimana Anda akan mendefinisikan kekayaan sejati mulai hari ini? Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Mulailah melangkah sekarang, teruslah bertumbuh, dan ciptakan arsitektur kelimpahan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak panduan visual ini sampai habis dan sampai jumpa di ruang eksplorasi kita yang